kita yang kedua saat ini. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita mau bawa hati kita mau sembah Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau memuliakan Dia, karena Dia yang layak untuk terima segala pujian hormat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan di rumah-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan pada kami Bapa. Kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan. Lewat penyembahan kami, lewat pujian kami, biar nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau mau ambil alih Tuhan ibadah kami saat ini. Dan biarlah Tuhan ibadah kami boleh menjadi ibadah yang keberkatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus Tuhan, terima kasih. Yesus. Katakan ku masuk. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita masuk dalam hadirat Tuhan saat ini dengan kesungguhan hati kita. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
Benar Tuhan, Kau Raja di atas segala raja, Raja yang agung, Raja yang mulia. Kami siap Tuhan memuji-Mu Tuhan, kami siap meninggikan Kau. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami pulang, kami beroleh kemenangan daripada Engkau Tuhan. Yang siap katakan, amin. Amin. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita, amin. Amin. Tuhan nyata buat hidup kita. Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, puji kemuliaan buat Tuhan. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita. Menjadi benih yang subur dan berbuah dalam kehidupan kita. Bapak terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan. Dalam kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan untuk boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena tanpa kekuatan daripada Engkau Tuhan, kami tidak dapat menjalani hidup ini Tuhan. Kami terus memandang Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, tapi kekuatan daripada Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah, kita katakan pada hamba-Nya. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya harapan di dalam hidup kami. Tidak ada lain yang bisa menolong kami. Tiada lain yang bisa memperhatikan kami. Tiada lain yang bisa menyatakan mujizat di dalam kehidupan kami, kecuali Engkau Tuhan. Sebab itu Engkau menjadi satu-satunya penolong kami. Engkau menjadi satu-satunya juru selamat kami. Engkau menjadi satu-satunya Tuhan yang ajaib dan heran di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah iman ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam Engkau. Iman ini Tuhan boleh terus kepadamu Tuhan. Karena benar kami tidak salah memilih Engkau, mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Saat ini tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Sebab itu Tuhan, kami mau berikan hati dan jiwa kami kepada-Mu untuk Engkau bentuk seturut rencana dan kehendak-Mu. Bapa, urapan-Mu akan turun ke atas kami semua, baik kepada hamba maupun kepada kami sekalian ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, hari ini
Oh, kami tidak mau mendengar pengajaran manusia atau hikmat manusia maupun pikiran manusia yang disampaikan kepada kami. Tetapi kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Itulah yang membuat kami kuat di dalam Engkau. Itulah yang membuat kami terus Tuhan berharap kepada-Mu. Itulah yang membuat kami Tuhan berkemenangan di dalam Engkau. Sebab itu mari Bapa, Engkau sendiri yang akan berkata-kata buat kami. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali siang hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman-Nya. Kalau hidup ini memerlukan makanan secara jasmani, maka jiwa kita pun memerlukan makanan secara rohani. Makanan jiwa kita tidak bisa kita dapatkan di restoran yang paling mewah yang ada di dalam dunia ini. Makanan untuk jiwa kita hanya kita bisa dapatkan di bawah kaki Yesus. Makanan untuk jiwa kita bisa hanya kita dapatkan ketika kita berjumpa dengan Yesus. Pagi hari ini, biarlah kita mau berjumpa dengan Yesus melalui firman yang kita dengar. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berjudul berserah dan percaya adalah kunci pemulihan. Saya ulangi, judul firman Tuhan adalah berserah dan percaya adalah kunci pemulihan. Sebagai ayat dari firman Tuhan yang mendasari judul ini, kita akan baca di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita menjadi jelas. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kapan Tuhan akan bertindak? Tuhan akan bertindak pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Tuhan baru bertindak ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Sebab itu dua hal ini penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu berserah dan percaya kepada Tuhan. Berbicara mengenai pemulihan, tidak ada seorang pun yang tidak ingin dipulihkan. Kalau dia sakit, dia ingin cepat dipulihkan. Kalau dia gagal dalam bisnis, dia ingin cepat dipulihkan. Kalau dia tidak berhasil di dalam satu situasi tertentu, dia ingin cepat dipulihkan. Saudara yang dalam Tuhan, tidak ada satu pun yang ingin berlama-lama di dalam kondisi kegagalan. Saudara, sebab itu firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupku kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Ia akan bertindak. Saudara, kalau Tuhan bertindak, itu bukan berdasarkan informasi yang datang dari manusia. Tidak. Kalau Tuhan bertindak, itu bukan berdasarkan data-data yang ada pada Tuhan. Itu tidak. Itu manusia yang melakukan seperti itu. Tetapi kalau Tuhan bertindak, yang dia lihat adalah hatiku dan hatimu. Ada tidak iman di dalam hatiku dan hatimu? Berserah atau tidak hidupku dan hidupmu? Saudara yang dalam Tuhan, sebab itu kita mau lakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kita mau belajar pagi hari ini dari seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Saudara, kalau kita perhatikan Petrus, tolong diklik. Yang kedua ya. Iya. Saudara, kalau saudara perhatikan Petrus, maka Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pekerjaannya adalah sebagai nelayan, dipanggil Yesus untuk menjadi penangkap jiwa. Yang tadinya penangkap ikan menjadi penangkap jiwa. Saudara, waktu pertama kali dia iring Yesus, dia menjadi kagum luar biasa kepada Yesus.
Tadi pagi kita mendengar firman Tuhan berjudul mengenai kagum pada Yesus. Saudara yang kekasih, kenapa Petrus menjadi kagum? Karena Petrus baru melihat ada yang namanya Yesus bisa mengubah air biasa menjadi anggur dalam pesta di negeri Kana. Saudara tahu ceritanya itu. Bukan hanya itu, ketika dia mengiring kepada Yesus, bagaimana Tuhan menyembuhkan mata orang buta, bagaimana Tuhan menyembuhkan mertuanya. Saudara yang dalam Tuhan, dia menjadi sangat kagum. Saudara, kekaguman ini membuat dia mengasihi Yesus. Oh, waktu dia melihat Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia begitu sangat kagum. Ini bukan manusia. Ini orang yang luar biasa. Oh, ini bisa kita jadikan raja. Kira-kira seperti itu. Saudara, sebab itu kekaguman ini membuat membuat Petrus kemudian seolah-olah tidak mau berpisah dengan Yesus. Saudara, sehingga ketika Yesus berkata satu waktu nanti imanmu akan tergoncang. Petrus berkata, tidak Tuhan, orang lain, murid-muridmu yang lain boleh imannya tergoncang, tapi aku tidak Tuhan. Orang lain semuanya bisa terjadi seperti itu, tapi pada diriku tidak Tuhan. Waktu Petrus berkata bahwa nanti akan terjadi seperti gembala yang dipukul sehingga dombanya itu terpencar kemana-mana, dengan perkataan lain murid-muridnya itu akan melarikan diri dari dirinya. Petrus berkata apa? Tidak Tuhan, orang lain bisa lari dari engkau tetapi aku tidak. Mungkin saudara ragu apakah betul seperti itu. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas 22 ayat 33. Di dalam Lukas 22 ayat 33. Ya, kita baca di sana. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Kenapa ada kata-kata seperti itu? Karena dia kagum pada Yesus. Saudara yang dalam Tuhan, kemudian dia berani membela Yesus. Pembelaannya ini suatu pembelaan yang luar biasa. Kenapa saya katakan pembelaannya ini luar biasa, saudara? Karena tidak banyak orang yang berani melakukan hal yang seperti itu terhadap tentara Romawi. Tidak ada orang yang berani melakukan seperti itu terhadap hambanya imam besar Yahudi pada waktu itu. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi kita melihat bahwa Petrus di dalam membela kepada Tuhan, membela orang yang dia kagumi pada waktu itu. Karena saya katakan orang karena pada waktu itu Yesus memakai tubuh manusia. Saudara, sehingga pada waktu di Taman Getsemani, Yesus ditangkap pada waktu itu. Betul, Petrus merupakan orang yang terakhir yang tidak lari dari Yesus. Sehingga apa yang dia lakukan? Waktu itu firman Tuhan katakan dia membawa pedang, ya, dan dia ambil pedangnya itu, dia hunus pedangnya itu, dan kemudian dia ayunkan pedangnya itu sehingga mengenai telinga dari hamba imam besar yang bernama Malkus. Betul enggak cerita seperti ini? Saudara, karena pada waktu saya pernah membuat kuis, pertanyaan siapa orang yang pernah kena pedang sehingga telinganya putus. Enggak saya bilangin bahwa pelakunya Petrus. Enggak saya bilangin itu ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru. Nah, orang carinya di perjanjian lama. Kenapa? Karena yang namanya perang itu banyak di perjanjian lama. Dia enggak ketemu-ketemu. Saudara, kalau kita baca di dalam, coba tolong dibantu ayatnya ya. Yohanes 18 ayat yang ke-10. Di sana jelas Yesus berkata, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar itu, imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Saudara yang dalam Tuhan,
Luar biasa Petrus ini. Saudara, dia merupakan murid Yesus yang berbeda dengan murid-murid yang lain. Dia sangat aktif. Saudara lihat ceritanya bagaimana waktu Yesus berjalan di atas air dan berkata kepadanya, "Oh, mari Petrus, datanglah kepadaku." Petrus kemudian begitu aktif keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Saudara, ini luar biasa. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi timbul pertanyaan selanjutnya. Pada waktu dia melihat Tuhan Yesus disengsarakan, apakah dia masih tetap kagum pada Yesus? Itu yang jadi masalah yang mau kita pelajari. Saudara yang dalam Tuhan, pertanyaan juga yang sama bisa terjadi di dalam hidup kita. Seringkali orang yang baru mengenal Yesus, baru percaya Yesus, saudara sangat kagum kepada Yesus. Sehingga apa? Oh, dia selalu bersaksi dan berkata, Yesus luar biasa, Tuhanku ajaib, Tuhanku besar, dan lain sebagainya. Saudara, dia masih baru, dan biasanya memang orang yang masih baru, Tuhan seolah-olah masih menganggap dia sebagai seorang anak, sehingga apapun yang dia minta seolah-olah Tuhan kasih. Betul, saudara. Saya mendapat kesaksian dari seorang yang tadinya tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, kemudian dia menjadi orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, kemudian dia mulai bersaksi dan bertemu dengan setiap orang, dia katakan, wah luar biasa Yesus itu, aku berdoa Tuhan pasti jawab, minta apa saja Tuhan kasih. Saudara, karena masih baru kenal Yesus, dia bersaksi kemana-mana. Satu waktu dia inginkan, karena ada rumah di sampingnya itu rumah Pak Haji, saudara, yang mau dijual. Dia ingin supaya rumahnya itu jadi lebih luas. Jangan sampai itu terbeli oleh orang lain. Dia bicara di dalam doanya kepada Tuhan, Tuhan, jangan sampai tanah Pak Haji itu terbeli oleh orang lain. Biar saya yang membelinya Tuhan, tetapi dengan harga yang tidak mahal Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, betul. Ketika Pak Haji menawarkan, itu gak ada yang mau. Karena apa? Rata-rata semua mengatakan harganya mahal. Akibatnya apa? Pak Haji menurunkan harganya. Saudara, ketika diturunkan harganya, Pak Haji berpikir, yes, barangkali tetangga saya ini maulah. Dia datang kepada tetangga, ditanya sama dia, harganya berapa Pak? Sekian. Nah, bukan sekian. Oh enggak, udah buat Bapak sekian katanya. Saudara di dalam Tuhan, dan akhirnya terbeli. Wow, dia menjadi sangat yakin Yesus itu luar biasa. Saudara, biasanya kalau kita masih baru, Tuhan memang seolah-olah, saya katakan seolah-olah dalam tanda petik ya, memanjakan kita. Tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak terus. Dengan kata lain, yang minta apa-apa selalu diberi sama orang tuanya. Satu waktu Tuhan mau mengajar kita supaya kita menjadi orang yang merasakan kecewa. Satu waktu kita mau menjadi orang yang seolah-olah mengalami kegagalan di dalam hidup ini. Kenapa? Melalui proses-proses ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita menjadi dewasa secara rohani. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga persoalannya, apakah kita masih tetap percaya seperti saat kita baru percaya Yesus? Nah, banyak orang Kristen yang seperti Petrus. Waktu baru kenal Yesus luar biasa mengaguminya. Tetapi begitu menghadapi kesulitan, berbeda, berbalik 180%. Saudara, coba kita lihat lebih lanjut mengenai Petrus ini. Ya, coba tolong diklik. Ketika menghadapi kesukaran hidup, saudara, apa yang terjadi pada Petrus? Saudara Islam Tuhan, kita tahu bahwa pada waktu Yesus disengsarakan, maka Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara, Petrus berpikir nanti pada saatnya
Yesus akan melakukan sesuatu yang membuat orang lain semua terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Kira-kira begitu. Saudara, kenapa? Karena Yesus berkuasa. Oh, melakukan apa saja. Dia bisa berkata mati semuanya. Semua orang bisa mati sekaligus yang mau menangkap dia. Bisa seperti itu. Sebab itu dia ikuti Yesus dari jauh. Firman Tuhan berkata, Petrus mengikutinya dari jauh. Tidak mau dekat-dekat dengan Yesus. Saudara yang kasih, ketika Yesus dibawa di hadapan imam besar, dan pada waktu itu Petrus pun ada di sana, kemana murid-murid yang lain? Dan apakah Petrus selalu dekat dengan Yesus? Tidak. Petrus bersama-sama dengan murid-muridnya yang lain itu melarikan diri. Karena apa? Takut ditangkap. Ya, saudara lihat di dalam ayatnya, Markus 14 ayat 50. Di sana dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri, termasuk Petrus yang berkata, Tuhan, masuk penjara bersama engkau, aku mau. Bahkan mati bersama engkau, aku mau. Tapi waktu Yesus ditangkap, apakah apa yang dikatakan Petrus itu terjadi? Tidak. Waktu Yesus ditangkap, bagaimana Petrus yang begitu mengagumi Yesus pada waktu itu? Lari, saudara. Lari itu artinya apa? Balik kanan. Berbalik 180 derajat. Saudara yang dalam Tuhan, tadi kalau saya katakan Petrus mengikuti Yesus dari jauh karena dia ingin melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, melepaskan diri dari tangkapan orang Romawi pada waktu itu. Saudara yang kekasih, sehingga Petrus ikut apa itu namanya? Kalau ada api sama-sama itu namanya apa itu? Berapa? Istilahnya bahasa Indonesia apa itu? Alah, lupa saya. Saudara, Petrus pokoknya menghangatkan diri bersama, saudara udah tahu ceritanya ya, istilahnya gak perlu saya kemukakan lah. Berdiam, baru ketemu. Berdiam bersama-sama dengan orang-orang yang lain pada waktu itu. Ada apinya Petrus di situ. Kemudian datang seorang wanita. Lah, kamu ini kan sama-sama dengan orang yang ditangkap itu. Enggak sama-sama. Udah, balik lagi kedua kali. Kamu ini, iya, gaya bicaramu, dialekmu sama dengan orang itu. Kamu pasti kenal sama orang itu. Enggak, itu baru 2 kali. Dan yang ketiga kalinya kembali perempuan ini datang dan berkata, kamu pasti muridnya. Karena dialekmu itu sama dengan itu. Petrus kemudian menjawab, tidak, aku tidak kenal dia. Tidak, aku tidak pernah bersama-sama dengan dia. Tidak, siapa dia itu aku tidak peduli. Pada waktu itu ayam berkokok. Saudara yang Tuhan, itulah Petrus. Saudara yang kekasih, kita melihat di dalam hal ini ternyata kesulitan yang dihadapi oleh Petrus itu membuat Petrus kemudian begitu kecewa kepada Yesus. Dia pikir kenapa Yesus tidak melakukan mujizat? Kenapa Yesus tidak menunjukkan kuasanya? Kenapa Yesus diam saja? Kenapa Yesus seperti itu? Dia kecewa kepada Yesus, saudara. Sampai kita melihat waktu Yesus bangkit pun dan menampakkan diri kepadanya. Saudara bisa baca di dalam Injil Yohanes, atau kita baca ya. Tolong ditampilkan Yohanes 21. Yohanes 21 kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3 saja. Ayatnya berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Petrus, Thomas yang disebut Didimus,
Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara lihat ya, karena Yesus sudah menampakkan diri loh. Tetapi Petrus masih begitu merasa, Tuhan kok begini akhirnya. Saudara yang kekasih, dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Petrus. Aku pergi menangkap ikan. Dengan kata lain, Petrus ingin kembali kepada pekerjaannya yang lama. Padahal di dalam cerita sebelumnya, di dalam kisah sebelumnya, Yesus mendatang ke Petrus dan berkata, "Aku akan membuat engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia." Dan Petrus setuju. "Aku akan membuat engkau menjadi muridku." Petrus setuju. Tetapi ketika melihat Yesus seperti itu, dia menjadi kecewa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ini tentu membuat seringkali hal yang sama seperti yang dialami Petrus terjadi di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita ketika menghadapi kesulitan, ancaman, atau kesusahan? Akankah kita juga lari seperti Petrus dari Yesus? Saudara, ini pertanyaan buat saudara dan saya. Kita tidak tahu ke depan ini situasinya akan menjadi bagaimana. Kenapa? Banyak nubuatan, banyak penglihatan. Saya mendapat WA dari seorang kawan, seorang anak kecil kira-kira berumur 5 tahun. Ketika dia sedang tidur, tiba-tiba dia bermimpi didatangi oleh Tuhan Yesus. Saudara, dan dia berpikir, "Oh, ini Tuhan Yesus datang." Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepada jam yang ada di rumah, yang ada di kamarnya. Waktu itu jam itu menunjukkan jam 2 malam hari ya, malam hari, jam 12 kurang 5 menit. Saudara yang dalam Tuhan, dan waktu dia terbangun dan dia lihat jam yang sama ditunjuk oleh Yesus yang ada di kamarnya, 12 kurang 5 menit. Kemudian karena masih malam dia tidur lagi. Saudara yang kekasih, tetapi pada waktu itu dia bermimpi lagi. Kurang 1 detik, Yesus datang lagi kepada dia dan berkata, "Bangun anakku, aku mau segera datang." Oh, kemudian dia bangun dan dia kemudian mulai menangis. Mamanya datang sama dia, "Kenapa engkau menangis?" "Mama," dia ceritakan, "tadi aku mimpi. Oh, Yesus datang kepadaku. Pas jam 12 kurang 5 aku bangun. Tapi karena masih malam aku tidur lagi. Tapi baru saja aku tidur, aku mimpi lagi kurang 1 detik. Yesus datang lagi dan berkata seperti ini. Yesus mau datang." Mamanya kemudian merasa, oh inilah teguran dari Tuhan. Saudara, 1 detik bagi Tuhan itu kita tidak tahu berapa hitungannya bagi manusia. Karena firman Tuhan berkata 1000 tahun bagi manusia, bagi Tuhan 1 hari. Nah, kalau 1 detik, saudara hitung sendiri. Berarti waktunya sudah dekat sekali Tuhan datang. Bisa nanti malam, bisa besok, bisa lusa, bisa 1 bulan lagi. Saudara yang dalam Tuhan, akankah kita lari meninggalkan Yesus padahal dia sudah mau datang? Saudara yang dalam Tuhan, kita tidak boleh bersikap seperti murid Yesus yang bernama Petrus tadi. Saudara yang kekasih, mungkin kita berkata, "Ya Tuhan, tapi kenapa aku sakit enggak sembuh-sembuh? Ya Tuhan, kenapa aku berdoa, doaku tidak Engkau kabulkan? Salah siapa kalau aku meninggalkan Engkau?" Waduh, kadang-kadang kita mau cari pembenaran buat kita meninggalkan Yesus. Yesus bilang, "Jangan, karena waktunya sudah dekat.
dia datang untuk menjemput saudara. Sebab itu saudara yang ke dalam Tuhan, karena dia datang mau menjemput kita, kita perlu pemulihan di dalam hidup ini. Supaya kalau yang tadinya kita kecewa, Tuhan sudah sekian lama aku berdoa, tapi aku tidak menjawab doaku. Tuhan sudah sekian lama aku gagal, aku belum keluar dari kegagalan ini. Tuhan sudah sekian lama aku mengharapkan sesuatu, tapi apa yang aku harapkan itu tidak terjadi di dalam hidupku. Tetap setia. Tetap setia. Oh, saudara yang di dalam Tuhan. Kenapa? Ada saatnya waktu Tuhan yang tidak sama dengan waktu kita. Dia datang memulihkan saudara dan saya. Ada saatnya tahan saja. Tahan saja. Kalau sekarang kondisimu tidak baik, kondisiku tidak baik, tahan saja. Kenapa? Ada saatnya pemulihan itu akan dia berikan kepada kita semua. Saudara yang ke dalam Tuhan, kita melihat, tolong diklik yang terakhir. Ini yang terakhir, slide yang terakhir. Tuhan akan memberikan pemulihan kepada saudara dan saya. Kita belajar dari Petrus kembali. Saudara, ketika Yesus menampakkan dirinya di pantai Tiberias yang tadi kita baca di dalam Injil Yohanes 21. Kita melihat bagaimana Petrus berkata kepada murid-muridnya, aku kembali lagi menangkap ikan. Tapi firman Tuhan tadi berkata, semalam-malaman mereka tidak menangkap ikan. Saudara, apakah Yesus kemudian benci kepada Petrus? Karena dia sudah mau kembali lagi kepada pekerjaannya yang lama. Diikuti juga kawan-kawannya yang lain. Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan itu untuk yang sekian kalinya. Mungkin buat Petrus Tuhan menampakkan dirinya satu kali. Menunjukkan bahwa dia bangkit masih belum cukup. Sehingga Tuhan beberapa kali menampakkan dirinya kepadanya. Termasuk di pantai Tiberias ini. Saudara yang dalam Tuhan, dan pada waktu mereka gagal semalam-malaman, mereka mulai bertanya, kenapa gagal ya? Saudara, apakah Yesus diam saja dan rasain lo, gagal lo, rasain lo? Enggak tuh saudara. Firman Tuhan katakan Yesus mendatangin mereka. Dan dari jauh dia bertanya, hei anak-anak, adakah lauk, adakah ikan padamu? Dan dijawab tidak ada. Saudara, kenapa Yesus tanya? Mau menyadarkan mereka bahwa tanpa Yesus mereka gagal. Mau menyadarkan murid-muridnya bahwa tanpa dia mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan mau mengajar juga hal ini kepada saudara dan saya. Untuk tidak meninggalkan Yesus. Karena tanpa Yesus I can do that thing. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Saudara juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Kita juga bukan apa-apa tanpa Yesus. Sebab itu jangan tinggalkan dia. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan pada waktu selesai semuanya. Oh, Yesus berkata, mari kita makan. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Ya, saudara, di dalam gambar itu sudah ada gambar arang yang menyala. Yesus sudah bakar ikan di situ buat murid-muridnya yang semalam-malaman gagal, dikasih makan ikan supaya apa? Supaya mereka tidak lapar. Itulah Yesus. Dia memperhatikan kebutuhan kita sebagai manusia. Oh, walaupun kita sudah mengecewakan dia barangkali, walaupun kita sudah melarikan diri daripadanya, tetapi dia tetap mengasihi kita, saudara. Sebab itu mari kita mau sadar di dalam hal ini. Sama seperti Petrus. Walaupun telah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi Tuhan mau memulihkan dia. Bagaimana Tuhan memulihkan dia? Di dalam cerita selanjutnya dari Yohanes, saudara akan baca ya, bahwa pada waktu itu Yesus bertanya kepada Petrus, Simon,
Atau kita baca aja ya. Coba tolong di Yohanes 21 ayat yang ke Yohanes 21 ayat yang ke 15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Berkata begini ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, aku tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang dalam Tuhan, pertanyaan yang sama Yesus tanyakan kepada Petrus bukan hanya 2 kali, tetapi sampai 3 kali. Saudara yang kekasih, kenapa sampai 3 kali? Ini satu pengajaran yang baik ya. Kenapa sampai 3 kali? Memang ada yang menafsirkan, ya harus 3 kali karena begini. Ya karena Petrus kan menyangka Yesus 3 kali. Jadi harus 3 kali ditanyanya itu. Ya boleh aja, itu namanya penafsiran. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, kenapa sih engkau bertanya kepada Petrus sampai 3 kali? Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita semua, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, saudara, dengan segenap jiwamu. Jadi segala sesuatunya kita harus tujukan untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, waktu Petrus berkata, aku mengasihi Tuhan, engkau tahu diriku. Mungkin Petrus berkata dari logikanya, dari pikirannya. Sehingga ialah dia murid Yesus. Masa iya sih yang namanya murid tidak mengasihi gurunya, kecuali murid yang kurang ajar ya. Ada murid yang tidak mengasihi gurunya karena gurunya dianggap galak, dianggap seperti ini, padahal tujuan guru itu untuk memintarkan muridnya, untuk membuat muridnya pintar. Tapi ada yang menganggap, wah ini sadis guru ini, ngasih tugas gak kira-kira. Mungkin seperti itu, mungkin ada begitu. Saudara, tapi tujuannya baik. Secara logika, karena ditanya di depan orang banyak, Petrus berkata, aku mengasihimu. Petrus berpikir kalau sudah dijawab gitu, Yesus diam. Enggak. Kenapa? Yesus tahu hatinya Petrus. Kemudian dia bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, Tuhan, aku mengasihimu, jawab Petrus. Saudara, kenapa Tuhan sampai bertanya yang kedua kalinya? Karena jawaban Petrus baru jawaban dengan kondisi seadanya. Padahal firman Tuhan berkata, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu. Petrus belum mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya. Buktinya apa? Dia menangkap ikan. Padahal Tuhan mau dia menangkap manusia, menangkap jiwa, menggembalakan domba-dombaku, kata Yesus. Saudara, sehingga Yesus bertanya yang ketiga kalinya dan Petrus kemudian menjawab. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-21, ayat yang ke-17. Ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, yang disentuh oleh Tuhan itu bukan logiknya, bukan pikirannya Petrus. Yang disentuh oleh Tuhan dengan pertanyaannya ini bukanlah kekuatannya Petrus. Yang disentuh oleh Tuhan adalah hatinya Petrus.
Karena firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang Tuhan minta kepadaku. Itulah yang Tuhan minta kepadamu. Itulah yang Tuhan minta kepada kita semua. Dia sentuh hati Petrus. Petrus tidak mengeraskan hatinya. Sehingga dia berkata, benar Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Ini membuat Petrus sadar bahwa selama ini dia mengikut Yesus dengan logikanya. Dia sadar mengikut Yesus dengan kekuatannya. Sekarang dia harus mengikut Yesus dengan hatinya. Saudara yang dalam Tuhan, Tuhan mau juga saudara dan saya itu seperti itu. Memulihkan keadaan kita. Menyadarkan kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau dengan segenap hati saudara, kita akan memberikan apa yang Tuhan minta dari kita. Karena hati. Kenapa seorang ibu, apa yang diminta oleh anaknya dia kasih sepanjang ibu ini mampu. Malam-malam anaknya bangun minta susu. Mampu bangun si ibu ini. Bangun dia bikinin susu. Dia kasih. Kenapa? Karena dia mengasihi anaknya ini dengan hatinya. Bukan dengan logika. Kalau dengan logika dia pikir aku bangun pagi-pagi gak ada untungnya. Buat aku bangun malam-malam gak ada untungnya. Buat apa aku kasih kamu minum susu? Kalau sudah gede kamu belum tentu mengasihi aku. Kira-kira begitu. Kalau dia mengasihi anaknya dengan logika. Kalau kita mengasihi Yesus, mengiring Yesus dengan logika, kita juga akan berpikir, apa untungnya aku ikut Tuhan? Apa untungnya aku percaya kepada Tuhan? Apa untungnya aku melayani Tuhan? Semuanya kita hitung dengan logika kita. Tuhan tidak mau itu terjadi di dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengasihi dia, melayani dia, berbuat apa saja buat dia dari hati, saudara. Itu yang Tuhan mau. Sebab itu kita mau berikan hati kita kepada Tuhan sama yang seperti Petrus katakan. Engkau tahu hatiku Tuhan. Engkau tahu hatiku. Aku tidak mau menjadi orang yang munafik. Aku tidak mau menjadi orang yang berpura-pura. Oh, aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi doa kita. Dan Tuhan pasti memulihkan diri kita. Ketika kita mulai menyadari siapakah kita ini sesungguhnya. Ketika kita mulai mengasihi Dia dengan hati kita. Karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan dengan hatinya akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Yesus. Orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan hatinya itu tidak akan menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan tidak akan percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sebab itu firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak ketika kita seperti Petrus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sadar akan kesalahan kita, mohon ampun dan kembali kepadanya sama seperti Petrus dan berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah
aku ya Yesus. Bimbinglah aku ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Kita sama-sama berdiri, katakan tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus mengiringku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus mengangkatku, ku tak jatuh. Satu kali lagi, bimbinglah aku ya Tuhan, bimbinglah aku ya Yesus. Amin, amin. Di sepanjang jalan hidupku, oh Jesus, firman-Mu bagaikan sulur, amin, agar ku tak sesat di jalan. Oh, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Ingat, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kami sadar Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, bahwa kami perlu Engkau setiap saat di dalam hidup ini. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan, karena kepalsuan akan kami dapatkan di dalam dunia ini. Kami tidak akan mendapatkan kebahagiaan di luar Engkau Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mau setia mengiring Engkau sampai Kau datang menjemput kami, sampai Kau datang Tuhan menyediakan tempat buat kami di surga. Itulah keyakinan kami, itulah iman kami ya Bapa. Sebab itu kuatkan kami Tuhan. Kalau seringkali kami gagal, seringkali kami mau berjalan sendiri, seringkali kita tersesat Tuhan, ampuni kami, ampuni dosa kelemahan kami Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi kami. Sebab itu Engkau mau mengampuni kami dan Engkau memulihkan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu semua di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita pulang ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sekali lagi saya tetap mengingatkan Bapak Ibu Saudara supaya protokol kesehatan itu
dilakukan di dalam hidup kita. Kalau kita mendengar berita, baik melalui televisi atau apa saja, di PON ke-20 yang baru berakhir di Papua, 83 atlet dan ofisial itu terpapar oleh COVID-19. Saudara yang dalam Tuhan, itu menunjukkan kepada kita COVID-19 itu belum berlalu dari bumi Indonesia. Masih ada di sekitar kita. Dia tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Sebab itu Tuhan mau supaya kita tetap memegang protokol kesehatan itu. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, jangan sekali-kali tidak menggunakan masker. Saya nggak pakai masker supaya waktu khotbah nggak begitu ya, karena napas hidung itu terganggu kalau pakai masker yang seperti itu. Tapi pakai pelindung juga, apa itu face shield ya. Ini namanya face shield. Pakai pelindung juga, artinya begitu. Dan kemudian apa? Tetap jaga jarak, saudara. Tetap cuci tangan, pakai sabun. Jangan menganggap kalau tangannya sudah kena air berarti bersih, belum. Kalau belum pakai sabun. Ya, kenapa? Teori mengatakan ya, virus itu mati ketika kena sabun. Saudara yang dalam Tuhan, apalagi ya, jangan atau hindari kerumunan dan jangan kegiatan kita, mobilitas kita itu kita ikuti kemana aja. Ya, kalau nggak perlu tetap di rumah saja. Ya, ada Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu cari hiburan ke mall, tidak perlu cari hiburan kemana. Masih dalam situasi seperti ini. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, toh kena juga, ya itu sudah nggak tahu itu. Itu sudah rencana Tuhan. Ya, kalau sudah rencana Tuhan, serahkan aja sama Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan kok. Dan banyak anak Tuhan di tempat ini juga yang terkena COVID. Ya sudah, enggak apa-apa. Bukan berarti, oh COVID berdosa loh. Enggak. Tidak, sama bilang orang kena COVID berdosa. Siapa yang ngajarin orang yang kena COVID munafik? Saudara tahu ya? Siapa itu? Itu yang tadinya percaya Yesus akhirnya tidak percaya Yesus, tahu kan? Dengar dari YouTube ya, ada khotbahnya dia berkata seperti itu. Munafik, dosa itu. Enggak saudara. Itu kalau Tuhan izinkan artinya Tuhan ada rencana. Enggak apa-apa. Ya, kita berdoa aja. Nyatanya Tuhan sembuhkan kok anak-anak Tuhan di tempat ini. Enggak ada, saya enggak sampai itu dengar enggak dilayani pemakaman meninggalnya karena kena COVID, enggak. Enggak seperti itu anak-anak Tuhan di tempat ini. Artinya apa? Yakin Tuhan punya rencana yang kadang-kadang kita enggak mengerti. Ikuti saja. Yang penting kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, nanti Tuhan akan melakukan menjadi bagiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan iuran kita, katakanlah, atau uang yang kita kumpulkan untuk kepentingan multimedia, itu sebagian sudah digunakan. Saya sudah ceritakan hal ini. Dan tahap yang kedua ini terkumpul juga 11 juta sekian ya. Cukup banyak juga saudara. Dan itu juga akan dipergunakan untuk membeli laptop yang saya katakan minggu yang lalu. Kita masih menggunakan laptopnya Daniel. Sebentar lagi mungkin tahun depan ya, karena situasi sudah lebih baik. Itu sudah tatap muka kuliahnya di Universitas Diponegoro di Semarang. Kita nggak lagi bisa menggunakan laptop itu, kita harus punya sendiri. Ya, saya berterima kasih kepada Daniel yang mengizinkan laptop itu kita gunakan sementara kita belum punya yang secanggih itu gitu ya. Tentu kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, dan nanti selesainya semua kita terkumpul berapa itu akan diumumkan kepada saudara. Saudara bisa lihat di papan pengumuman ya. Sekarang karena belum selesai, Pak William sebagai bendahara tanya, diumumkan dulu enggak? Jangan, kalau sepotong-sepotong nanti orang lupa.
Lebih baik sekaligus nanti semuanya saudara lihat, oh iya, uang saya digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Uang saya tidak dikorupsi oleh gembala. Uang saya tidak dipakai untuk keperluan pribadi seseorang, seperti itu. Ya, saudara bisa lihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, nanti pada waktu pulang, masih ada? Pulang dua. Masih. Tadi saya lupa mengumumkan waktu ibadah pertama. Kepada saudara-saudara akan dibagikan buah lagi. Siapa sih yang ngasih buah sekarang? Masih saudara yang sama, saudara kita yang sama, Pak Frankie. Ya. Kenapa? Ya karena hidupnya berbuah-buah. Artinya begitu ya. Berbuah-buah bukan berarti dia mengeluarkan buah, tidak. Saudara, ada berkat berarti. Ya. Kenapa ada berkat? Karena diberkati. Siapa yang memberkati? Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, saya juga ingin hidup saudara diberkati. Saya juga ingin hidup saudara dicukupi oleh Tuhan. Sebab itu ikut dia dengan sungguh-sungguh. Ini satu contoh yang baik. Satu. Yang kedua buat saya, pembagian buah ini menunjukkan bahwa kita perlu berbuah-buah di dalam Tuhan. Ya. Maksudnya apa? Berbuah-buah. Kita perlu menjadi berkat juga buat orang lain. Itu maksudnya ya. Sebab itu saudara lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Udah, kuncinya gitu aja lah. Kita melakukan yang terbaik, apapun juga yang terbaik. Kalau kita anggap yang terbaik, kasih buat Tuhan. Kalau enggak, jangan, kira-kira gitu. Berikutnya adalah Natal kita rayakan tidak dengan perayaan, tapi kita tetap akan ada ibadah Natal. Saudara, sebab itu ibadah Natal ini tetap kita memerlukan dana. Dananya untuk apa? Sama seperti tahun yang lalu, untuk bingkisan anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu perlu bingkisan, ya, sehingga mereka tetap diakui sebagai murid sekolah minggu di tempat ini. Ya, kita mesti mengingat mereka terus, di samping kita doakan mereka tentunya. Ya, karena kasihan mereka dengan pemikiran, tentu mereka akan senang, mereka akan ingat Yesus selalu dengan apa yang kita lakukan. Ya, itu satu. Yang berikutnya apa? Kalau yang namanya ibadah, tradisi kita juga membagikan konsumsi Natal, itu juga harus kita berikan. Di samping barangkali ada gift atau hadiah Natal buat anggota jemaat di tempat ini. Nah, itu kita memerlukan dana, ya. Nah, bagi saudara-saudara yang tergerak, satu kali lagi saya katakan tergerak ya, harus dari hati, bukan dari logika, bukan dari kekuatan. Jangan, aku bisa kok, aku kasih. Tidak, dari hati. Sebab itu kalau saudara mau memberi harus dengan tergerak. Caranya gimana? Tanya sama Tuhan. Tuhan, saya harus memberi berapa ini buat Natal di GBI Soleh Ali. Nanti Tuhan kasih jawaban, saudara. Jawabannya tentu tidak secara disibel yang kita dengar melalui telinga kita. Walaupun ada orang yang dapat karunia seperti itu. Tetapi bisa dengan hati kita, oh seperti ini. Roh Kudus bicara dalam hati kita seperti ini. Lakukan itu. Lakukan. Kalau saudara waktu sudah berdoa, kok Tuhan nggak ngomong-ngomong ini? Jangan kasih kalau merasa Tuhan nggak ngomong. Tapi orang lain kasih, malu dong. Itu logika. Itu logika. Kita memberi atas dasar logika. Orang lain ngasih, saya nggak ngasih, malu dong. Itu logika. Itu nggak diberkati, saudara. Saya jujur saya katakan. Daripada saya memberikan informasi yang tidak benar di hadapan saudara. Karena ini urusannya bukan dengan manusia, tapi dengan Tuhan. Ya, urusannya dengan Tuhan, hatilah yang harus bicara, bukan logika. Kalau dengan manusia, logika. Dengan manusia bisa dengan kekuatan, tapi kalau dengan Tuhan, hatilah yang bicara. Waktu dengan hati bicara, pikiran kita, kekuatan kita akan kita berikan juga buat Tuhan. Sebab itu berdoa lebih dulu. Amplop sudah disediakan ya oleh bendahara. Saudara bisa ambil amplop itu bawa pulang,
minggu depan isi. Kalau belum punya dananya nggak apa-apa, karena kita belum perlu sekarang. Tuhan bicara atau Tuhan memberitahu, Roh Kudus bicara dalam hati saya, kasih sekian jumlahnya, tapi belum ada uangnya. Sudah, jangan. Tunggu sampai uang itu ada. Kenapa? Kalau Tuhan bercara seperti itu, pasti Tuhan beri kemampuan kepada kita untuk kita melakukannya seperti yang Dia inginkan. Gak mungkin lah Tuhan minta sesuatu dari kita yang kita gak mungkin lakukan. Itu gak mungkin, nonsen. Kalau Tuhan minta sesuatu dari kita, pasti kita bisa melakukannya. Kenapa? Tuhan yang menolong kita, bukan dengan kekuatan kita. Ya, jadi gak apa-apa. Saudara belum ada uangnya sekarang, gak apa-apa. Sudah ada, berikan buat Tuhan. Ya, itu juga nanti toh diumumkan. Jadi tidak sudah terkumpul, enggak, tetap diumumkan sama seperti tahun yang lalu. Saya kira ini yang perlu disampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah, kita sama-sama berdiri. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia Bapa, Allah yang patut kami besarkan dan kami agungkan di dalam hidup ini. Sebab itu Tuhan, kami percaya sebagai Allah yang besar, Engkau berkuasa melakukan segala perkara. Oh, tidak sia-sia kami mengiring Engkau, tidak sia-sia kami beribadah kepadamu, karena Engkau Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih buat berkat-Mu di dalam ibadah kami siang hari ini. Kami diberkati ketika kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami diberkati ketika kami mendengarkan firman-Mu. Engkau penuh berkat ya Bapa. Berkat-Mu itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kami, termasuk berkat jasmani, sehingga tidak ada seorang pun Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu akan hidup di dalam kekurangan, karena Engkau mencukupkan
menghidupkan dan memberkati mereka. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Kami ingat kepada saudara-saudara kami yang lain yang pagi hari ini tidak sempat hadir. Apabila mereka sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan mereka. Yang di dalam kelemahan iman, kuatkan iman mereka. Yang mundur jauh daripada-Mu, jamah hati mereka Bapa. Sadarkan mereka, kembalikan mereka untuk bersama-sama dengan kami beribadah ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu. Yang hebat, yang ajaib dan yang heran. Terpujilah nama-Mu. Bapa, Engkau menolong kepada anak-anak-Mu yang sudah datang pada siang hari ini. Mereka yang memerlukan Engkau Tuhan. Mereka yang memerlukan jamahan-Mu. Mereka yang memerlukan pertolongan-Mu. Jawab doa mereka Bapa. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu dinyatakan untuk anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini dengan beban berat Engkau lepaskan. Dalam nama Yesus, yang datang dengan sakit penyakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan permasalahan, Engkau buka jalan, Engkau menunjukkan jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau sebagai Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani ibadah ini Tuhan. Sebagai apapun juga mereka, tolong kepada mereka Bapa. Engkau terus memakai mereka dengan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang tinggal ke tempat ini. Kami percaya Bapa, kami tidak pulang sendiri. Karena Engkau tetap menyertai kami. Engkau memimpin kami. Engkau membimbing kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjauhkan kami dari rencana-rencana orang jahat. Engkau menjauhkan kami dari kecelakaan. Engkau membawa kami tiba dengan selamat di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib dan heran. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Pandang Dia. Karena berkat itu tidak datang dari liturgi yang kita lakukan. Tidak datang dari usaha manusia. Tapi datang dari Tuhan Yesus. Sebab itu terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.